Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara Kairo bersama saya Arif Rahman Hidayat dan kami telah terhubung dengan Al-Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far. Selamat datang di serial Belajar Bahasa Arab dari Nol bersama Al-Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far yang diambil dari kitab Belajar Bahasa Arab dari Nol, karangan beliau, susunan Al-Ustadz Abu Yusuf yang diambil dari kajian Belajar Bahasa Arab bersama Dr. Al-Ustadz Dr. Firanda Andir Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan hari ini insya Allah kita akan membahas tentang unsur bahasa Arab dan juga al-kalam. Kepada Al-Ustadz, fal yatafaddal. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan untuk kita sehingga kita bisa belajar dan terus belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa sih bahasa Arab ya. Komponen penting dari bahasa Arab ya. Yang akan kita bahas di sini adalah dua cabang dari ilmu bahasa Arab, yaitu tentang apa? Nahwu dan shorof. Kita akan bahas makna secara global tentang kedua ilmu ini, karena sebagaimana kita sempat singgung ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya ilmu bahasa Arab itu banyak sekali. Akan tapi yang urgen ya, yang paling penting untuk kita dapat memahami Al-Qur'an dan sunnah ya, dasarnya adalah dua ilmu ini, yaitu ilmu nahwu dan ilmu shorof. Ya. Kalau ilmu nahwu ya, itu kita fokus mempelajari apa? Tentang perubahan harokat terakhir pada suatu kalimat. Ya, pada suatu kata itu kita fokusnya di harokat terakhirnya. Ya, misalnya jaa Muhammadun ya. Muhammadun, dunnya itu loh. Kita fokus di situ. Kemudian ra'aitu Muhammadan. Ya, dan ya, dun ke dan. Ya, marartu bi Muhammadin. Ya. Jadi dan atau dun din. Jadi itu berubah dan itu nahwu. Ya. Adapun sorof ya, itu mempelajari tentang apa? Perubahan bentuk kalimat. Ya. Seperti misalnya contoh sebuah fiil doroba, ya, doroba artinya memukul, ya. Doroba bisa berubah, yadribu, ya. Kemudian dorban, ya. Jadi dia berubah dari doroba, kemudian yadribu, dorban, kemudian berubah lagi, ya. Wa huwa doribun, ya. Wa dzaka madrubun, idrib la tadrib madrubun mitrobun. Jadi itu sorof. Kalau sorof itu perubahannya, ya, perubahan bentuk kalimatnya. Nah, itu sekilas tentang ilmu nahwu dan ilmu sorof tentang secara global yang kita sebutkan. Kemudian kita fokus sekarang pembahasannya di ilmu nahwu, karena ilmu sorof insya Allah pembahasannya paling terakhir nanti. Ya, kita fokusnya sekarang pada ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu ya, itu disusun ya komponen untuk kita membuat jumlah mufidah suatu kalimat ya. Itu kita perlu narasi, perlu susunan. Di sini ada 3 komponen ya, disebutkan oleh para ulama nuhat ya. Ada 3 komponen ya. Sebuah kalam itu bisa terbentuk dari 3 komponen ini. Yang pertama, tentunya ini dalilnya adalah apa? Tatabu wa istiqra ya. Penelitian dari para ulama. Dan didapati di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah ya, dan kalam-kalam orang Arab
orang Arab ya mengatakan bahwasanya bahasa Arab tidak lepas dari 3 komponen ini. Yang pertama adalah al-harfu ya, yaitu huruf ya, huruf-huruf yang menyusun kalimat. Kemudian yang kedua al-kalimah ya, kalimat-kalimat menyusun al-jumlah ya. Kalimat itu kalau dalam bahasa kita bahasa Indonesia itu kata ya. Kemudian yang ketiga adalah eh, kalimat yaitu apa? Jumlah al-mufidah. Kalau dalam bahasa Arab jumlah al-mufidah ya. Itu kalau dalam bahasa kita kalimat ya, susunan kalimat. Kalau dalam bahasa Arab itu jumlah al-mufidah. Baik, kita akan bedah huruf hijai ya, alif, ba, ta sebagaimana kita tahu ya. Ada jumlahnya 29 ya. Ada khilaf di kalangan para ulama qurra ya dan tajwid tentang jumlah yang pasti. Tapi kita ambil jumlah yang banyak diambil para ulama yaitu 29 lah. Ya, dari mulai alif, ba, ta, sa, jim, dal dan seterusnya. Kemudian macam yang kedua adalah huruf yang bermakna ya, yang mempunyai makna. Huruful ma'ani. Kalau hijai itu karena belum tersusun jadi dia tidak bermakna. Dia tidak mempunyai makna. Kemudian yang kedua adalah huruful ma'ani, dia yang mempunyai makna. Ya. Tentunya satu huruf ya yang mempunyai makna ini maknanya itu banyak. Semisal huruf min di dalam Al-Qur'an ya. Ada sekitar 40 makna. Huruf ba, huruf waw misalnya. Banyak sekali. Ya, makanya dinamakan huruf al-ma'ani, ya, memiliki makna-makna. Salah satu makna misalnya waw. Maknanya adalah apa? Dan. Dia sebagai huruf athof, ya. Kemudian huruf min. Salah satu maknanya adalah dari. Ya. Tentunya ada makna yang lain. Misalnya sebagian min litab'id misalnya. Ya, ilah ya. Ilah itu ke. Misalnya salah satu maknanya. Dan lain sebagainya. Itu huruf ya. Jadi huruf ada 2 yang harus kita perhatikan. Hijai itu yang belum tersusun, jadi belum mempunyai makna. Kemudian huruf ma'ani, dia yang sudah tersusun atau mempunyai makna. Di antaranya adalah banyak huruf jar misalnya, ya salah satu contohnya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kata-kata, yaitu al-kalimah dalam bahasa Arab, komponen yang kedua. Nah, kata-kata al-kalimah itu ada 3 komponen, tersusun dari 3 komponen. Ya, yang ini memang harus kita hafal betul, ya karena bahasa Arab itu awalnya kita belajar dari dasar itu harus menghafal istilah-istilah yang memang itu akan dipakai seterusnya. Ya. Di antara 3 komponen itu adalah yang pertama huruf, ya, sudah kita bahas ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah huruf ma'ani. Ya, huruf ma'ani bukan hijai. Yang masuk dalam kata-kata susunan kalimat itu huruf hijai. Kemudian yang kedua, isim. Ya. Isim itu makna secara globalnya adalah apa? Kata benda atau kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Misalnya isim itu nama orang, ya, nama benda, ya, kitabun, ya, kitab buku, kolamun, pena, pulpoin, madrasatun, sekolah dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah fi'il. Nah, kalau fi'il ini kata kerja dan dia berkaitan dengan waktu. Ya. Dan fi'il ada 3 macam. Ya. Yang pertama adalah fi'il madhi, yaitu menunjukkan kata lampau. Misalnya kalimat doroba, itu artinya telah memukul. Doroba Muhammadun Zaidan.
ya, Muhammad telah memukul Zaid. Jadi dia sudah melakukan perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua fi'lu al-mudhari', yaitu dia artinya itu apa? Sedang atau akan melakukan. Misalnya yadribu Muhammadun Zaidan, ya. Muhammadun sedang memukul apa? Zaid, ya. Yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Muhammadun sedang membaca Al-Qur'an, ya, atau akan membaca Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga adalah fi'lu al-amr, yaitu kata perintah. Semisal iqra, bacalah, idrib, pukullah, ya, undur, lihatlah, dan lain sebagainya. Itu secara global ya. Nah, kemudian komponen yang ketiga yaitu kalimat atau bahasa Arabnya adalah jumlah mufidah. Dan ini merupakan gabungan, kalau digabung semuanya ya, dari huruf, isim, dan fi'il, digabung semuanya maka menjadi jumlah al-mufidah. Contohnya ya, zahaba Muhammadun ila suqi. Zahaba artinya adalah pergi. Ya, karena dia fi'il madhi diartikan telah pergi. Muhammadun telah pergi ke as-suqi, suqi artinya apa? Pasar. Ya, zahaba fi'il. Kemudian Muhammadun isim. Ila huruf. Itu adalah isim. Nah, jadi kita ulangi lagi secara cepat ya, komponen narasi dalam bahasa Arab ada 3. Yang pertama huruf, yang kedua adalah kata-kata atau al-kalimah, yang ketiga adalah apa? Kalimat ya, atau dalam bahasa Arabnya al-jumlah al-mufidah. Ya, huruf ada 2, hijai ya, ma'ani ya, hijai yang belum ada makna, belum tersusun, alif sampai ya. Kemudian kalau ma'ani huruf yang sudah mempunyai makna ya, min, ila ya, ba, kaf ya, itu semuanya mempunyai makna. Kemudian yang kedua adalah kata-kata atau al-kalimah. Al-kalimah itu tersusun jadi 3, terdiri dari 3 ya, fi'il, isim, dan huruf. Huruf yang dimaksud yang ma'ani ya. Nah, kemudian 3 dari kata-kata tersebut dari al-kalimah itu digabung ya menjadi al-jumlah, yaitu kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesianya al-jumlah al-mufidah yaitu kalimat. Merupakan gabungan dari huruf, isim, dan fi'il. Nah, kita harus pahami dan kita harus hafal ini ya. Tidak boleh kita tidak menghafalnya. Dan pembahasan berikutnya yaitu tentang apa? Isim. Pembahasan berikutnya adalah tentang isim. Ya. Isim sebagaimana kita singgung yaitu kata benda yang tidak apa? Berkaitan dengan waktu. Dan tanda-tanda isim ada di sini disebutkan ada 5. Ya. Bisa nanti kita rujuk ke dalam kitab-kitab yang berbahasa Arab ya. Rata-rata dia sebutkan 5. Mungkin bisa lebih ya, tapi yang banyak kita temui ya di dalam kalimat-kalimat al-Arabiyah ada 5. Yang pertama didahului alif lam. Ya. Misalnya al-masjidu, al-ustadu, asy-syamsu. Kalau antum menemui ya kalimat dalam bahasa Arab yang seperti ini, maka ketahuilah bahwasanya itu isim. Sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Sudah ada alif lamnya, berarti dia isim. Bukan fi'il, bukan huruf. Nah, kemudian yang kedua, dia menerima tanwin. Ya, karena isim menerima tanwin. Adapun fi'il dan huruf dia tidak menerima tanwin. Dan tanwin ini letaknya di akhir ya. Di akhir kalau al tadi alif lam itu letaknya di awal. Al masjidu ya. Adapun
tanwin letaknya di akhir isim. Ya, misalnya Muhammadun. Ya, di situ ada dhammatain, ya. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Contohnya masjidun, ya, ustadzin, Muhammadan, Samsun, dan lain sebagainya. Itu yang harus kita hafal, ya. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga adalah dia berharokat kasroh, ya, atau bahasa lainnya al-khafdu. Dan ini letaknya di akhir, ya, di akhir isim. Misalnya al-kursiyi, ya, masjidi misalnya, dan lain sebagainya. Masjidi Kubai, ya, Muhammadin misalnya. Dan ada catatan, ya, isim yang memiliki tanda kasroh atau tanwin, ya, kasroh tanwin, ya, di huruf akhirnya, maka memiliki dua tanda isim sekaligus, yaitu tanda tanwin dan tanda kasroh, seperti Muhammadin. Jadi kasroh itu, ya, mencakup dua hal. Dia kasroh yang bukan tanwin dan kasroh yang tanwin. Kasroh yang bukan tanwin kalau dia diawali dengan apa? Alif lam, maka tidak boleh ada tanwin ketika dia diawali dengan alif lam. Misalnya al-kursiyyi. Ketika alif lam dibuang, bisa ditanwin, ya. Kursiyin misalnya, ya. Jalastu fi kursiyin misalnya. Saya duduk di kursi, di atas kursi. Atau alal kursi, ya. Ala kursiyin gitu. Kemudian ciri yang berikutnya, yang keempat adalah huruf jar. Yang dimaksud di sini adalah apa? Kata yang bisa didahului huruf jar adalah isim. Karena, ya, fiil tidak bisa didahului huruf jar. Kemudian huruf apa lagi, ya? Dan huruf jar ada banyak. Ya, kita akan sebutkan contoh-contohnya. Di antaranya ada apa? Ba, ya, artinya dengan. Itu ini yang kita sebutkan ini salah satu makna dari huruf-huruf ini. Ada makna-makna yang banyak, ya, yang mungkin ya kalau kita sebagai pemula cukuplah kita mengetahui makna-makna ini. Jadi kalau kita sudah belajar secara kontinu dan berkelanjutan, maka kita akan mengetahui makna-makna yang lainnya. Ya, di antaranya ada ba, kaf, lam, ya, sudah ada di layar, ya, tinggal kita hafalkan itu. Ya. Misalnya fil masjidi, ya, di dalam masjid, ya. Sholat itu fil masjidi. Saya sholat di dalam masjid. Atau saya sholat di masjid. An Anasin radhiyallahu an, itu biasanya dalam hadis, ya, periwayatan hadis. An Anasin, dari Anas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ila suqi, ya. Dhahabtu ila suqi. Saya pergi ke pasar. Dan contoh dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri." Ya, telah nampak kerusakan di bumi dan di laut. Dan contoh yang paling real sebenarnya tentang huruf jar, ya, tentang apa ya? Isim adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ba, ya, di situ ada Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kemudian yang kelima, ini tanda yang terakhir dalam buku ini, yaitu apa? Mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof dan mudhof ilaih itu apa? Penyandaran atau penisbatan. Ya, dan ini memiliki makna diantaranya adalah memiliki atau jenis. Contohnya, kitabu, ya, asalnya gini, kitabun Muhammadun. Nah, ketika dia disandarkan, ya, menjadi apa? Kitabu Muhammadin. Jadi ada dua kalimat nih. Kitabun sendiri, Muhammadun sendiri. Nah, ketika
kitab disandarkan kepada Muhammad, maka jadi apa? Kitabu ya, yang disandarkan ya kitab ya, atau yang bersandar itu tidak boleh apa? Tidak boleh tanwin. Dia harus dihilangkan tanwinnya. Kitabu Muhammadin, dan yang disandarkan atau yang disandari dia harus apa? Harus majrur. Ya, harus majrur. Namanya dia mudhof ilaih. Adapun kitab itu namanya apa? Mudhof. Dan kalau diartikan kitabu Muhammadin, yaitu apa? Kitab miliknya apa? Muhammad. Kitab milik Muhammad. Nah, kalau kitabu an-nahwi, nah itu artinya jenis. Kitab jenis nahwu. Kitabu as-sorfi. Kitab jenis sorof. Ya, jadi mudhof ilaih itu mengandung dua makna itu kebanyakan. Ya, jadi mengandung makna jenis dan mengandung makna memiliki. Ya, misalnya baitu Muhammadin. Ini rumah milik hada. Ini mobil milik Muhammad. Atau misalnya hadhihi zaujatu Muhammadin. Ini adalah istrinya milik Muhammad. Jadi itu yang bisa kita bahas kali ini ya, sampai di tanda-tanda isim. Insya Allah kita akan bahas di kesempatan berikutnya tentang fiil ya. Kita ulang secara cepat ya, bahwasanya tanda isim ada 5. Yang pertama adalah apa? Didahului alif lam, dan itu tempatnya di awal kalimat. Yang kedua adalah dia menerima Pak tanwin ya. Dia menerima tanwin. Kemudian yang ketiga dia berharokat kasroh, dan yang keempat dia bisa didahului dengan huruf jar. Yang kelima ya, dia bisa disandarkan dan bisa menyandarkan. Mudhof ilaih. Ya. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Kemudian kita sarankan atau kita anjurkan kepada para pendengar sekalian untuk senantiasa murojaah apa-apa yang telah kita bahas ya. Baik, barakallahu fikum. Barakallahu fikum ya Ustaz. Masya Allah. Ya sedikit tambahan ya dari Ana mungkin. Nah. Wah, iya istilah tadi Ana juga merasakan dulu ketika awal mempelajari bahasa Arab itu kebingungan istilah tentang tadi seperti kalimat adalah kata dalam bahasa Arab. Jadi kalimat dalam bahasa Arab adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kemudian kalimat dalam bahasa Arab Kalimat dalam bahasa Arab artinya jumlah. Dalam bahasa Arabnya jumlah. Kalimat dalam bahasa Indonesia bahasa Arabnya adalah jumlah. Kalimat. Nah, gitu. Maka itu harus selalu ditekankan dan diulang-ulang agar kita tidak kebingungan di kemudian hari. Karena pelajaran bahasa Arab kesinambungan ya. Ketika kita tertinggal satu bab, maka bab selanjutnya akan kesulitan. Kemudian satu poin yang memang juga sangat disyukuri dari pelajaran bahasa Arab adalah adanya ilmu sharaf. Nah, ilmu sharaf itu kan tadi kita memahami perubahan kata dari bahasa Arab itu sendiri. Jadi asal katanya apa, kemudian kata itu bisa berubah menjadi banyak makna, ya kan? Seperti misalnya apa? Jalasa, kemudian majlisun, gitu. Atau misalnya kataba, kemudian maktabun. Maka kataba artinya menulis, maka maktabun adalah tempat menulis, gitu kan? Itu memudahkan kita. Jadi ketika kita paham satu kata itu bisa melahirkan kata-kata yang lain dan itu memudahkan kita. Itu salah satu juga keutamaan bahasa Arab yang mungkin belum tentu dimiliki ke bahasa-bahasa yang lainnya. Ya kan, dengan kita tahu
satu kata kita tahu asal kata, maka kita bisa tahu kata-kata yang lainnya gitu, yang dihasilkan dari kata tersebut. Gitu. Ya, insya Allah kita akan pelajari nanti di pembahasan ilmu sorof ya. Taib wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu dan sharingnya. Nah, wa'iyyakum. Allah memberi manfaat atas segala yang telah dipelajari dan diajarkan. Dan semoga Allah SWT memberi keberkahan kepada ilmu dan majlis kita kali ini. Jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.